Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Fitria, mahasiswa semester 4, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini, saya akan membuat video simulasi konseling sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikoterapi Islam. Kasus ini saya ambil dari berita, tepatnya ungkapan seorang selebgram yang mengungkapkan bahwa rumah tangganya berakhir karena sang suami diduga memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Pemberitaan juga mengungkapkan bahwa kerusakan rumah tangga dipicu karena ditemukannya percakapan sang suami dengan laki-laki lain. Hal tersebut membuat sang istri kehilangan kepercayaan dan berakhir pada perceraian. Berdasarkan cerita tersebut, saya akan membuat skenario proses konseling individual dan menjadikan sang suami sebagai konseli. Dari berita yang beredar mengungkapkan bahwa sang suami belum memiliki kesadaran bahwa apa yang ia lakukan bukanlah hal yang benar. Sang suami juga mengklarifikasi dan mengungkapkan bahwa chat romantis dengan sesama jenis itu merupakan hal yang wajar. Maka dari itu, mari kita simak videonya untuk mengetahui bagaimana proses menangani kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Boleh Pak, silakan duduk dulu. Usahakan duduk senyaman mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Kaila. Saya yang akan mendampingi Bapak pada sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu, saya boleh memanggil Bapak dengan sebutan siapa? Pak RK. Oke, baik Pak RK. Terima kasih ya sudah datang dan bersedia hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, di ruangan ini apa yang Bapak sampaikan itu tentu akan saya jaga kerahasiaannya. Saya berada di sini bukan untuk menghakimi Bapak, tetapi untuk membantu Bapak memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah Bapak bersedia untuk mengikuti proses konseling ini? Baik, maka dari itu alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Pak RK, kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak memutuskan datang ke layanan konseling hari ini? Oh, sedang ada masalah rumah tangga ya? Silakan diceritakan saja ya Pak, saya akan mendengarkan. Jadi istri Bapak marah ketika mengetahui bahwa Bapak ini dekat dengan seorang laki-laki. Menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan rumah tangga Bapak sampai berada di kondisi seperti saat ini? Jadi Bapak beranggapan bahwa istri Bapak terlalu berlebihan ketika melihat Bapak dekat dengan seorang laki-laki. Oh, jadi Bapak menganggap bahwa dekat dengan seorang laki-laki itu merupakan hal yang biasa ya, hal yang wajar. Baik Pak RK, terima kasih ya sudah menceritakan apa yang sedang Bapak alami. Dari cerita Bapak tersebut saya menangkap bahwa menurut Bapak kedekatan dengan seorang laki-laki merupakan suatu hal yang wajar. Karena Bapak merasa itu hanya bentuk perhatian yang menurut Bapak masih di dalam batas wajar. Apakah saya menangkapnya dengan benar? Oh baik, jadi benar Bapak menganggapnya seperti itu. Saya sangat menghargai keterbukaan Bapak. Di sini saya tidak akan langsung menilai ini benar atau salah. Saya hanya ingin memahami bagaimana Bapak melihat peristiwa ini dari sudut pandang Bapak sendiri. Jadi kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak mulai memiliki kedekatan seperti itu dengan teman laki-laki? Wah, sudah cukup lama ya. Apa yang Bapak rasakan ketika berinteraksi dengan orang tersebut, dengan laki-laki tersebut? Oke, merasa nyaman dan merasa dimengerti. Terima kasih ya Pak, sudah jujur terhadap apa yang Bapak rasakan, sudah jujur menyampaikan semua itu. Jadi, menurut Bapak, dari kenyamanan tersebut membuat hubungan semakin dekat, begitu? Oke, betul ya, seperti itu. Sekarang saya ingin sedikit bertanya, boleh Pak? Nah, selama
hubungan dengan laki-laki tersebut berlangsung, apakah Bapak memikirkan bagaimana perasaan istri Bapak jika mengetahui kedekatan tersebut? Baik, jadi Bapak tidak terlalu memikirkan ya. Fokusnya hanya kembali ke diri Bapak sendiri dan apa yang Bapak rasakan. Baik, terima kasih ya Pak atas keterbukaannya. Saya sangat menghargai kejujuran Bapak. Pak RK, kita tidak perlu terburu-buru untuk menceritakan secara langsung semuanya. Kita boleh bersama-sama tarik nafas perlahan, lalu kita hembuskan pelan-pelan. Jadi tidak perlu terburu-buru ya Pak, agar tidak ada bagian cerita yang terpotong. Bagaimana Pak? Apakah sudah merasa lebih rileks? Oke, sudah ya. Nah, ketika Bapak mengingat kembali kejadian tersebut, apa perasaan yang muncul? Jadi Bapak mulai merasa bersalah ketika mulai menyadari bahwasanya kerusakan rumah tangga ini disebabkan karena kesalahan yang Bapak lakukan. Tapi kalau saya boleh tahu, apa yang membuat Bapak mulai merasa bersalah? Oke, jadi saat ini Bapak mulai melihat bahwa bukan hanya istri Bapak yang terkena dampaknya, tetapi juga diri Bapak sendiri, bahkan rumah tangga juga ikut terdampak dan bahkan sudah berakhir. Betul Pak, begitu? Nah, dari semua yang Bapak rasakan, menurut Bapak, bagian mana dari peristiwa yang ini yang menjadi tanggung jawab Bapak sendiri? Oke, tetap Bapak menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa. Jadi ketika melakukan hal tersebut, Bapak tidak memikirkan konsekuensinya sejauh ini ya. Begitu, Pak? Iya, oke. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Ternyata Bapak sekarang sudah mulai menyadari hal-hal yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab diri sendiri. Dan ini merupakan langkah awal yang tentunya sangat penting. Karena setiap orang itu berhak untuk memperbaiki diri, berhak untuk berubah. Bukan begitu, Pak? Nah, jikalau Bapak diberikan kesempatan untuk merubah keadaan, maka langkah pertama apa yang akan Bapak lakukan? Baik, tentunya tidak akan mengulangi perilaku yang serupa. Dan bagus ya, akan memperbaiki diri. Terima kasih Pak RK. Saya sangat mengapresiasi kejujuran Bapak selama sesi ini. Tentunya kita tidak mudah ya untuk mengakui bahwa ada bagian diri kita yang salah, ada bagian diri kita yang perlu diperbaiki. Saya rasa pastinya setiap orang memiliki kekurangan di dalam dirinya, tapi tidak semua orang berani untuk mengungkapkannya secara jujur. Jadi menurut saya pada awalnya Bapak merasa bahwa kedekatan Bapak dengan teman laki-laki itu merupakan hal biasa. Namun ternyata setelah kita berdiskusi, Bapak mulai melihat bahwa ternyata perilaku tersebut menimbulkan luka, kepercayaan diri dari seorang istri, dan tentunya berdampak pada keutuhan rumah tangga. Benar Pak, seperti itu? Baik, jadi meskipun Bapak baru menyadari itu, tentunya tidak apa-apa. Lebih baik telat menyadari daripada tidak sama sekali. Begini Pak, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang beragama Islam, tentunya hal-hal yang Bapak lakukan ini tidak luput dari pandangan Islam, dari nilai-nilai Islam. Jika Bapak tidak keberatan, apakah boleh kita membahas masalah ini melalui sudut pandang Islam? Bagaimana? Boleh atau tidak, Pak? Baik, terima kasih ya sudah mengizinkan. Kita juga di sini sama-sama orang yang sudah dewasa ya, Pak, yang sudah banyak sekali menjalani proses kehidupan. Tentunya kita juga sering sekali mendengar bahwasanya setiap manusia itu berhak dan memiliki potensi untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki akhlaknya.
Melalui apa? Melalui pembiasaan. Bagaimana cara pembiasaan itu? Artinya kita mulai mengurangi sedikit demi sedikit perilaku yang sekiranya harus diubah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin yang artinya ketika seseorang itu menyadari ada perilaku yang membawa dampak buruk terhadap kehidupannya, ia masih memiliki kesempatan untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik. Karena seperti yang tadi Bapak bilang ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk berubah. Nah, tentunya kita juga seringkali ya Pak belajar tentang bagaimana cara kita mengendalikan dorongan yang ada di dalam diri kita dan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan yang kita ambil. Baik Pak, setelah proses konseling yang sangat panjang ini, kira-kira nilai apa yang mulai hidup lagi di dalam diri Bapak? Oke, bagus ya. Belajar jujur, menjaga diri, dan menjadi suami yang lebih baik dan bertanggung jawab, tentunya tidak melakukan perilaku yang serupa lagi. Bukan begitu, Pak? Yang Bapak sebutkan itu tentunya merupakan niat yang sangat baik, karena sesuatu yang baik itu pasti diawali dengan apa? Dengan niat. Nah, jadi menurut Bapak, langkah apa yang bisa Bapak lakukan setelah keluar dari ruangan konseling ini? Baik Pak, menurut saya kita bisa membuat sebuah komitmen yang tentunya akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan dan sebagai langkah-langkah kecil gitu yang kita susun untuk memperbaiki masalah-masalah yang sudah lalu. Begini Pak, jadi kita akan membuat komitmen atau kesepakatan. Tapi sebelum itu saya izin bertanya dulu, kira-kira kapan Bapak akan kembali ke ruang konseling ini? Di minggu depan kah? Atau bulan depan, 2 bulan yang akan datang, 2 minggu yang akan datang? Itu sesuaikan dengan jadwal Bapak dan saya. Oke, mungkin sekitar 2 minggu ke depan. Oke, boleh. Jadi di 2 minggu ini ada beberapa langkah-langkah yang akan menjadi ibaratnya PR untuk Bapak, agar ketika Bapak datang lagi ke sini sudah ada hal yang Bapak lakukan, sudah ada proses yang Bapak jalani. Bagaimana? Apakah Bapak sedia? Oke, terima kasih Pak. Kita mulai dari langkah yang pertama. Pertama tentunya komunikasi, karena komunikasi itu merupakan kunci dari segalanya. Kita tidak boleh salah paham terhadap lawan bicara kita, bukan begitu Pak? Jadi yang pertama mungkin kita bisa ditulis ya. Mau Bapak yang menulis atau nanti akan saya kirimkan untuk Bapak isi di rumah? Oke, baik. Nanti saya kirimkan ya. Untuk sekarang kita bahas terlebih dahulu langkah apa saja yang harus dilakukan selama 2 minggu ke depan ini. Yang pertama itu komunikasi atau meluangkan waktu berbicara dengan istri Bapak. Yang kedua, mengurangi interaksi yang dapat memicu konflik rumah tangga. Dan ketiga, tentunya kita sebagai umat muslim itu harus menjalankan ibadah secara lebih konsisten. Sebagai apa? Sebagai bentuk penguatan diri kita, sebagai bentuk pengendalian diri kita. Karena ketika ibadah kita lancar, insya Allah setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah 3. Dan yang keempat, Bapak melakukan evaluasi diri setiap malam sebelum tidur mengenai hari ini apa yang sudah diperbaiki, sudah mengobrol dengan istri kah, atau sudah mengurangi interaksi kah, atau kayak wah ibadah saya hari ini rajin banget gitu. Dan agar kedepannya tuh lebih rajin lagi, lebih dipertahankan lagi. Jadi dari keempat tersebut, apakah Bapak siap melakukannya? Ya, Masya Allah, saya
senang mendengar persetujuan Bapak terhadap komitmen ini. Baik Pak, perubahan itu memang tidak mungkin terjadi dalam satu hari, tapi kita bisa mulai dari kesadaran, usaha yang dilakukan secara konsisten. Wah, tidak terasa ya Pak, sudah banyak sekali cerita-cerita yang Bapak sampaikan pada konseling hari ini, dan tidak terasa juga ternyata waktu sudah menunjukkan jam 4 kurang, yang mana proses konseling ini akan segera berakhir. Namun, sebelum kita akhiri sesi ini, setelah Bapak mengikuti proses konseling yang cukup panjang hari ini, hal penting apa yang dapat Bapak ambil? Baik, jadi Bapak sudah ada kesadaran ya, dan akan belajar untuk bertanggung jawab. Baik Pak, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa Bapak itu mampu untuk memperbaiki perilaku dan berkomitmen terhadap diri sendiri. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan sama-sama mengevaluasi perkembangan dari komitmen yang sama-sama kita buat hari ini. Jikalau nanti ada hambatan, kita akan mencari solusinya bersama. Dan jikalau ada pertanyaan atau kesulitan terhadap evaluasi tersebut, Bapak boleh kontak saya kapanpun. Terima kasih ya Pak atas keterbukaan dan kerjasama Bapak selama proses konseling hari ini. Saya sangat menghargai kejujuran Bapak. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini akan bermanfaat baik untuk saya, untuk Bapak, dan keluarga Bapak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.